Selamat pagi, salam bahagia selalu juga kepada orang tua ya. Horas-horas dihita salhutna. Ya, sebelum kita melangsungkan atau melanjutkan ke acara resepsi nantinya, pagi ini kita masuk dulu dalam kebaktian resepsi. Jadi di sini kami membawa mengawali. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam kita memasuki acara kebaktian singkat ini. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua jemaat yang dikasihi. Bersama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya. Keluarga besar Huta Soit dan keluarga besar Ginting telah dipertemukan Tuhan menjadi keluarga karena perkawinan anak yang kita kasihi, Rai dan Lias, yang telah dipersatukan Tuhan dalam ikatan perkawinan untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis dan takut akan Tuhan. Bersama kita bersyukur dan berdoa agar rumah tangga ini tetap bersatu dalam cinta kasih Tuhan, jadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Marilah kita siapkan hati pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi melalui kidung jemaat bersyukur, ku bersyukur Bapa. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kebaktian ini dimulai dalam nama Bapa yang menciptakan manusia, di dalam nama Yesus Kristus Kepala Gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang mempersatukan keluarga orang-orang yang percaya. Pertolongan-Mu adalah dari Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita sambut firman Tuhan dan kita angkat pujian bagi Dia. Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu
ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kesiapan hati dalam berumah tangga. Karena itu, sebagai orang-orang yang telah dipersatukan Tuhan, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Karena berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang begitu peduli terhadap kehidupan semua anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, kami mengucap syukur karena kami telah menyaksikan Maha Kasih Tuhan yang Tuhan telah tunjukkan bagi kami dalam pertemuan anak kami Herbert Rai Prasetya dan Yasna Demkerina. Engkau telah terpersatukan mereka dalam ikatan perkawinan, dan dalam kami mengucap syukur Bapa, kami memuji Engkau dan memohon berkat-Mu agar kiranya rumah tangga yang baru ini menjadi rumah tangga yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi kebanggaan kami, menjadi kebanggaan orang tua. Dan kiranya Bapa menjadi rumah tangga yang senantiasa memuliakan nama Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua, Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, berbicara kepada kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ungkapan syukur kita, kami angkat dari kitab Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Kejadian pasal 2 ayatnya yang ke-18. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kami ulangi. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Shalom bagi kita semua. Menjuah-juah. Horas. Dalam agama Kristen, pernikahan sangat penting. Dan pernikahan itu penting bagi kita, bagi keluarga. Dan juga kita bersyukur karena pernikahan itu juga penting bagi Allah. Jadi Rai dan Lias, pernikahan kalian penting bagi kalian, bagi keluarga. Tidak hanya itu, tapi penting juga bagi Allah. Penting juga bagi Allah. Pernikahan itu menjadi ide Allah sendiri. Itu maka dikatakan tadi, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan ide Allah itu dituangkan dalam suatu rancangan besar, dan dia letakkan menjadi suatu kehendak, menjadi suatu keinginan, menjadi satu kerinduan setiap orang, menjadi suatu kerinduan setiap orang. Dan lebih jauh lagi kita melihat bahwa
bagaimana kepentingan pernikahan itu di mata Allah. Mujizat pertama kali dilakukan oleh Yesus ketika perayaan pernikahan di Kana, dan hal tersebut menjadi suatu bukti bahwa pernikahan menjadi sangat penting bagi Allah kita. Dalam kehidupan rumah tangga perlu dicermati, kita mengaminkan rumah tangga atau pernikahan itu penting bagi Allah. Dan tentunya itu menjadi suatu panggilan bagi kita untuk mempersembahkan rumah tangga kita demi kemuliaan Allah Bapa kita. Jadi satu kerinduan bagi kita untuk membawa rumah tangga kita, membawa diri kita menjadi persembahan yang memuliakan Tuhan Allah Bapa kita. Dan untuk itu perlu kita sadari, perlu kita cermati bahwa terkhusus bagi Rai dan Lias, kalian adalah pasangan yang berbeda. Kalian adalah pasangan yang berbeda. Apa bedanya? Yang jelas kalian beda kelamin, kan gitu, beda jenis kelamin. Ya itu pasti kan. Ya kan Lias? Dan beda suku. Beda suku. Mungkin juga beda latar belakang keluarga. Mungkin juga beda latar belakang keluarga. Lias dari Kota Baru, Rai dari Kota Lama, ya. Bukan. Jadi ada perbedaan latar belakang. Mungkin perbedaan latar belakang pendidikan, latar belakang lingkungan. Dan begitu banyak perbedaan. Pendapatan beda enggak? Hah? Beda ya? Beda jauh, Rai? Iya. Mungkin banyak hal-hal yang berbeda dalam pertemuan kalian. Dan menghadapi perbedaan, hidup dalam perbedaan, itu sama-sama kita melihat, sama-sama kita rasakan, itulah satu hal yang gampang-gampang susah. Hidup dalam perbedaan itulah satu hal yang gampang-gampang susah. Dan tentunya firman Tuhan yang sampai kepada kita, sampai kepada resepsi pernikahan kita ini adalah bagaimana supaya meskipun kita hidup dalam perbedaan, meskipun dalam rumah tangga kita begitu banyak perbedaan, tapi kehidupan kita menjadi gampang dan susahnya menjadi hilang. Jadi kalau orang katakan hidup dalam perbedaan itu gampang-gampang susah, Rai dan Lias mengatakan bahwa hidup dalam perbedaan itu adalah gampang. Tidak ada susahnya, amin. Ya, tidak ada susahnya. Dan bagaimana supaya kehidupan rumah tangga tidak ada susahnya? Dalam bacaan ayat Alkitab tadi yang telah dibacakan bagi kita tadi, bahwa Tuhan memberikan penolong yang sepadan bagi Adam. Maka dapat kita cermati makna kata sepadan itu adalah tidak sekedar serasi. Makna kata sepadan itu berarti seimbang. Makna kata sepadan itu berarti sama timbal baliknya. Tidak berat sebelah dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau diukur per meter, Rai, mana kalian lebih tinggi? Lebih tinggi Lias ya, mantap. Ya, lebih mantap. Makanya kalau begitu Rai nanti pakai sepatu yang apalah, yang ada ganjal-ganjalnya, supaya sama tinggi. Iya. Jadi bagaimana rumah tangga yang sepadan? Bagaimana rumah tangga yang serasi, bagaimana rumah tangga yang seimbang, bagaimana rumah tangga yang tidak berat sebelah. Banyak orang katakan, dan mungkin sudah sering kita dengar, apa yang dinamakan dengan sepatu. Ada apa yang dinamakan dengan sepatu, dan begitu banyak orang mengulas filosofi sepatu. Sepatu, Rai punya sepatu kan, Rai? Nomor berapa itu, Rai?
Oh 43, aku 42. Gak bisa ya sama aku. Sepatu itu artinya sejalan sampai tua. Sepatu itu sejalan sampai tua. Dan kalau kita perhatikan sepatu itu berbeda. Berbeda antara kiri dan kanan. Dan mereka tidak akan pernah sama. Tetapi yang pasti, keperbedaan itu menjadi suatu hal yang melengkapi. Menjadi suatu hal yang melengkapi. Tidak lengkap sepatu kalau hanya sebelah kiri. Tidak lengkap sepatu kalau hanya sebelah kanan. Demikianlah seharusnya pernikahan yang dilandasi dengan firman Tuhan. Keperbedaan kita itulah keperbedaan untuk melengkapi. Keperbedaan untuk melengkapi. Jadi Rai dan Lias, jangan jadikan perbedaan menjadi jurang pemisah untuk bisa saling mengasihi. Tapi aku berbeda dengan dia, justru itu kami harus saling melengkapi. Ya. Begitu ya Lias, begitu ya Rai. Saling melengkapi, jangan pertentangkan, jangan perdebatkan, jangan persoalkan perbedaan. Rai, aku ini kok rajin, tapi Lias ini kok malas banget. Ya itu kan perbedaan. Kalau ada rajin, harus ada yang malas. Berarti kalau nggak ada yang malas, nggak ada yang rajin, kan begitu dia. Jadi itu saling melengkapi. Rai, aku ini capek-capek cari uang, tapi kok Lias ini capek-capek ngabiskan uang, kan begitu dia. Ya sama-sama capek kok. Ya, sama-sama capek. Satu capek cari, satu capek ngabisin. Jadi melengkapi, melengkapi. Baru yang seterusnya kita dapat melihat bahwa sepatu tidak sama tapi sejalan. Sepatu tidak sama tapi sejalan. Mau berjalan kemanapun sepatu selalu beriringan. Dua sosok tersebut selalu berangkat dan menuju tujuan yang sama. Kan begitu sepatu ya Re. Kalau mau berangkat ke Jakarta, kalau kaki kanan yang dulu berangkat akan diikuti oleh kaki kiri. Meskipun mereka tidak sama tapi mereka sejalan. Tidak pernah sepatu kanan mau ke Jakarta tapi sepatu kiri mau ke Medan, enggak pernah. Mereka akan selalu berjalan beriringan. Tidak sama tapi serasi. Tidak sama tapi serasi. Dan serasi itu membuktikan suatu keindahan, membuktikan suatu keindahan. Coba kalau kita punya hanya satu sepatu dan kita jalan-jalan di mall, pasti nggak indah kan. Tapi kalau kita punya sepatu sepasang, itu akan menjadi suatu keindahan. Tidak sama tapi saling pengertian. Tidak sama tapi saling pengertian. Sepatu tidak harus melangkah bersama. Tetapi sepatu harus melangkah bergantian. Kan begitu ya Lias, sepatu melangkah bergantian. Kalau kanan dulu diikuti kiri, kalau kiri dulu diikuti kanan. Nggak pernah mereka mau sekalian berjalan. Kalau sekalian berjalan itu bukan orang. Tapi kalau sekalian berjalan itu apa? Kuntilanak. Ya kan kuntilanak kan, atau pampir. Tapi itulah sepatu, itulah sepatu. Berbeda tapi sama pentingnya. Jika satu hilang, satu lagi tidak berarti. Itu makanya sepatu tidak akan pernah meninggalkan bagian lainnya karena merasa diri lebih baik. Itulah kesetiaan Rai. Itulah kesetiaan Lias. Artinya berbeda tapi kita sama penting. Jadi Lias jangan pernah merasa aku lebih baik dari Rai. Rai jangan pernah merasa aku lebih baik dari Lias. Kalian sama-sama baik. Kalian sama-sama baik. Dan kalau berpisah tidak ada yang berarti lagi. Tidak pernah sekalipun berganti posisi. Tidak pernah sepatu kiri mau aku kanan sekali ya katanya, enggak pernah. Dan kalaupun dipakaikan sepatu kanan ke kaki kiri, maka itu tidak akan nyaman. Dan mungkin itu akan menyakitkan. Jadi
Suami istri harus mampu memahami peran serta dan tanggung jawab masing-masing. Rai, berperanlah sebagai suami, Lias berperanlah sebagai istri. Apa peran suami, apa peran istri, tanya aja Google. Banyak nanti dikasih tahu, banyak nanti kasih tahu. Tapi kalau kita tanya firman Tuhan, maka suami itu harus mengasihi istri dan istri itu harus menghormati suami. Baru yang terakhir, tidak pernah sama tapi tidak tergantikan. Walau misalnya satu usang koyak atau dengan kondisi yang lain, tapi tidak akan tergantikan. Rai, Lias tidak akan pernah tergantikan. Langsung bersin dia, ya kan? Lias, Rai tidak akan pernah tergantikan. Ibarat sepatu tadi, walaupun misalnya satu sudah digigit gunggung, satu sudah digigit gunggung, satu masih baik. Itu yang digigit gunggung itu tidak bisa digantikan dengan yang lain. Karena yang satu itulah pasangannya, jadi tidak tergantikan. Walaupun usang, walaupun sudah kumal, tapi itulah pasangannya yang sesungguhnya. Jadi dengan kita bersyukur ini, kita harapkan Rai dan Lias juga mengatakan dalam kehidupannya, dalam kehidupan rumah tangga kalian, jangan pernah pindah ke lain hati ya Rai. Ya, jangan pernah pindah ke lain hati. Lias juga jangan pernah pindah ke lain hati. Tapi tetaplah bersama dengan Rai dan Lias. Belajar dari filosofi sepatu itu artinya menjadi suatu kesadaran bahwa bagi kita bahwa bukankah kehidupan kita jauh lebih baik daripada sepasang sepatu. Kalian berdua atau kita semua dalam kehidupan rumah tangga kita adalah pribadi yang unik, yang mewarisi berbagai macam kemampuan yang dapat membuat kehidupan pernikahan kita selalu diliputi kebahagiaan. Segala sesuatu dalam diri Lias Rai itu adalah keunikannya. Kalau Lias nanti mampu tidur 3 hari 3 malam, itu adalah keunikannya. Jangan marahi dia. Jangan marahi dia. Itu keunikannya. Dan keunikan itu, apapun dia bisa kita bawa itu menjadi suatu sumber kebahagiaan kita. Menjadi sumber kebahagiaan kita. Semoga kita semakin menyadari bahwa hubungan suami istri yang bahagia bukan tanpa ada masalah. Tapi karena setiap pasangan mampu mengatasi setiap persoalannya dengan kerendahan hati, dengan kesabaran, maka masalah-masalah itu akan menjadi pupuk untuk menyuburkan kebahagiaan kita, untuk menyuburkan sukacita kita dalam kehidupan rumah tangga kita. Untuk itu Rai dan Lias, berikanlah yang terbaik dari apa yang Anda miliki dan mampu untuk dilakukan bagi pasangan Anda. Untuk membangun kehidupan berdua, berikan yang terbaik. Karena Tuhan Allah katakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Rai, give the best of you. Kan angkan dengar itu Rai. Give the best of you for Lias. Lias juga demikian. Lias juga demikian. Berikan yang terbaik dari dirimu kepada Rai untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga kasih Kristus menyertai kita semua, menyertai kehidupan Rai dan Lias. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu, dan kami rindu Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami keinginan
untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya ketika kami hidup dalam firman Tuhan, kehidupan kami akan dipenuhi dengan berbagai hal. Dan berbagai hal itu adalah kebaikan-kebaikan yang Tuhan sediakan bagi kami. Inilah kami Bapa, inilah Rai dan Lias, inilah jemaat-Mu, inilah keluarga Ginting, inilah keluarga Huta Soid. Berkati kami semua dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan bersama kita mengakukan iman percaya kita. Kita mengakukan iman percaya kita dalam bahasa Karo. Ras-ras kita ngakukan kini tekenta. Aku tek man di bata, Bapa silar sibar kuasana. Sambil kita memberi persembahan ucapan syukur kita angkat pujian bagi Tuhan. Bawalah persembahanmu. Kami mengucap syukur Bapa atas kesempatan kebersamaan kami, persekutuan kami yang indah pada saat ini. Dan Bapa, kami juga bersyukur atas segala yang Tuhan izinkan boleh terjadi dalam kehidupan, terkhusus keluarga Huta Soid dan keluarga Ginting. Bapa, anak yang kami kasihi, Rai dan Lias, telah memasuki kehidupan rumah tangga. Dan dalam segala sukacita, baik dalam pemberkatan, baik dalam peradatan, semua itu dengan berkat-Mu telah dapat dilakukan. Dan itu menjadi suatu kebanggaan dan suatu sukacita bagi kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami juga bersukacita karena kami boleh lagi melanjutkan persekutuan kami dalam ucapan syukur kami atas berkat-Mu, atas kasih-Mu, atas perkenanan-Mu terhadap keluarga yang kami kasihi. Untuk itu ya Bapa, tangan pengasihan-Mu Engkau berikan untuk memberkati keluarga Huta Soid. Kiranya mereka dapat merasakan bahwa Tuhanlah yang merancang kehidupan anak yang dikasihi Rai. Dan Tuhan jugalah yang mempertemukannya dengan kekasih hatinya. Sehingga ya Bapa, mereka bersukacita dan sukacita yang Tuhan berikan bagi mereka, itu menjadi semangat dalam menjalani kehidupan. Itu menjadi semangat dalam mencari lagi kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu akan menjadi suatu pengasihan dari Tuhan bahwa Tuhan akan melimpahkan lagi berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami juga berdoa dan mengucap syukur akan keluarga besar Ginting. Bapa, biarlah kiranya mereka juga
mengaminkan bahwa Tuhanlah yang merancang, Tuhanlah yang berkenan, Tuhanlah yang mengizinkan Lias dipertemukan dengan Rai. Dan dalam pertemuan Lias dengan Rai itu menjadi suatu kebanggaan, itu menjadi suatu sukacita bagi keluarga Ginting juga. Dan Bapa, kami berdoa agar kiranya terkhusus kekasih kami Bapak Epidonta, Engkau berkati dia Bapa, Engkau tuntun dia dalam kehidupannya, dan Engkau sempurnakan kesehatannya. Kami berdoa dengan pengasihan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau angkatkan penyakit yang ada dalam kehidupannya, sehingga dia Bapa dapat bersuka cita lebih lagi, dan semakin memuliakan nama-Mu lagi. Dan juga Bapa, kami berdoa akan anak yang kami kasihi, Epidonta Bro Ginting. Engkau berkati dia juga Bapa, dan kiranya tangan-Mu yang kuat dan kokoh akan mengatur jalan kehidupannya. Dan kiranya Bapa berikan hati yang mau tunduk kepada Tuhan, yang mau dituntun oleh Tuhan, sehingga anak kami Epidonta juga akan menjadi anak yang membanggakan kami, membanggakan orang tua dalam dia menjalani kehidupannya. Dan dalam kesempatan ini juga kami berdoa agar kiranya Bapa jodoh anak kami Epidonta Engkau juga tentukan, Engkau juga perjumpakan mereka, sehingga ya Bapa lengkaplah kebahagiaan keluarga Ginting. Bapa yang di sorga ini, kami semua, kami juga menyerahkan kehidupan kami, pekerjaan kami, usaha kami, keluarga kami. Kiranya semuanya itu adalah berkat Tuhan, adalah rancangan Tuhan, dan semua itu menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Persembahan yang kami berikan, kiranya Tuhan berkenan, dan semua yang ada pada kami, kiranya dengan berkat Tuhan itu juga menjadi sumber kebahagiaan bagi kehidupan kami. Ini kami Bapa, dan dalam sukacita kami setelah ibadah ini, kami akan melanjutkan ke dalam acara resepsi. Kiranya acara demi acara, dari awal sampai akhir nanti, Tuhan campur tangan, Tuhan turut hadir. Dan semua itu kami yakin dan percaya berjalan dengan baik dan menjadi sukacita bagi kami semua. Terimalah kami, terimalah doa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. O Bapa kami sini surga, gelar dui perbadi amin. Rahmin kini rajandu, selamin pratendu bas dunia indah bagini surga. Berikan man kami akan cukup baswari sindah henda, alami salah kami, bagi alami kami salah kalak kempak kami. Olamin kami baik kami dalam percobaan, tapi olangilah kami dursi ilat nari. Sebab kam si mada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekat-dekahna. Amin. Saudara-saudara sekalian dalam nama Yesus Kristus, terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus
menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.